Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Anak-anak hari ini gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Masih diberi kesempatan, kesehatan di tengah pandemi ini, kita masih bisa melakukan atau melaksanakan pelajaran daring ya. Jadi kita masih bisa belajar walaupun nggak secara tatap muka saja, secara tatap maya atau daring ini ya. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa, pimpin doa. Mari teman-teman, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai, ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, kita masih berjumpa hari ini. Ibu absen dulu ya, yang ada namanya di sini 21 orang, cuma ada yang gabung ya. Nanti jangan lupa di absen di link Google Form ya. Nanti setelah jangan selesai sama evaluasinya juga. Baik anak-anak, pada pertemuan hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika ya. Minggu lalu kita sudah belajar apa, ada yang ingat? Sabtu lalu kita udah belajar aturan penjumlahan dan perkalian ya. Masih ingat kan ya, kemarin kita sudah belajar aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Nah, pada minggu ini ya, kita akan materi permutasi. Pada pertemuan ini kita akan belajar materi permutasi. Kemarin sudah belajar aturan penjumlahan dan perkalian. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar materi permutasi. Nah, di sini kalian pernah nggak di kelas malam ya? Kalian itu akan memilih kelas, garis, misalkan bendahara, misalkan dari beberapa orang yang mencalonkan diri. Kalian pernah mengalami kan ya? Kalian memilih ketua kelas, bendahara, sekretaris dari beberapa orang yang mencalonkan diri. Nah, di situ permutasi ini dengan permutasi ini kita bisa menentukan banyak cara untuk memilih ketua, bendahara atau sekretaris dari calon yang tersedia, yang mencalonkan ada 10 orang. Jadi dari 10 orang itu kita bisa menentukan banyaknya cara memilih ketua dan bendahara. Jadi ada berapa banyak kalau misalkan calonnya 10. Salah satu permutasi yang bisa diaplikasikan dalam kegiatan kalian sehari-hari. Nah, itu pada minggu lalu itu aturan penjumlahan dan perkalian. Nah, pada permutasi ini masih ada kaitannya dengan aturan penjumlahan dan perkalian. Nah, yang lebih berkaitan tentang perkalian. Karena di permutasi ini kita nanti dalam penghitungannya itu menggunakan aturan perkalian. Jadi dari permutasi ini nanti ada penyelesaiannya yang menggunakan aturan perkalian. Nah, tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran. Cindy dan Dodi akan duduk secara melingkar. Tentukan banyak urutan duduk yang mungkin. Nah, jadi kalau permutasi yang tadi ya, susunan duduk melingkar 4 orang yang mungkin, itu kalau digambarkan itu seperti ini gambarnya. Kalau digambarkan ada berapa susunan? Ada 6 ya. Ada 6.
absen dan soal evaluasi jadi satu ya, nanti dikerjakan setelah pembelajaran ini. Lalu, ada LKPD permutasinya. Untuk LKPD yang saya unduh dan kerjakan dengan berdiskusi bersama kelompok yang sudah dibentuk. Ini ada medianya, PowerPoint. Selanjutnya ada bahan ajar. Nah, kalian bisa buka Google Classroom-nya masing-masing untuk mendapatkan file-file ini. Setelah ini kalian bisa lalu kalian bisa membuka Google Classroom-nya masing-masing untuk mendownload LKPD lalu diskusikan dengan teman sekelompok. Nanti kalian diskusikan di grup WhatsApp kelompoknya masing-masing. Baik anak-anak, sudah habis waktu diskusinya. Sekarang kalian perwakilan kelompok silakan mempresentasikan kelompoknya. Tadi di LKPD itu ada permasalahan-permasalahan ya. Silakan ada yang mau presentasi. Permasalahan 2. Waktu rapat OSIS di sebuah SMK yang dihindari oleh Dewan Pengurus. Mengadakan diskusi dengan posisi duduk di antara para pengurus, ada yang ketua dan sekretaris. Jika posisi ketua dan sekretaris dalam selalu berdampingan, tentukan hanya formasi duduk yang mungkin. Penyelesaian 2. Langkah pertama, kumpulkan informasi yang kalian butuhkan berdasarkan permasalahan di atas. Tuliskan pemisahan dalam model matematikanya. Hanya pengurus yang hadir 7 orang, posisi duduk ketua dan sekretaris diambil satu posisi, sehingga ada 6 posisi. Kurung buka N sama dengan 6 kurung tutup. Posisi ketua dan sekretaris ada 2 kemungkinan, kurung buka 2 kurung tutup. Langkah kedua, tulislah apa yang ditanyakan pada permasalahan di atas. Jika posisi ketua dan sekretaris dalam rapat selalu berdampingan, tentukan banyak formasi duduk yang mungkin. Langkah ketiga, berikan dengan tema kelompokmu. Cara apa yang akan kalian gunakan untuk menyelesaikan masalah di atas. Rencana penyelesaian. Cara apa yang akan kalian gunakan. Mendaftar satu persatu atau cara lain. Kami akan menggunakan cara permutasi skill dengan syarat ada 2 orang yang selalu berdampingan. Dirumuskan dengan faktorial. P sekilis kurung sama dengan kurung buka N diambil 1 kurung tutup. Faktorial dikali 2 faktorial. Langkah keempat, selesaikan permasalahan tersebut dengan cara yang telah kalian diskusikan. Banyak pengurus yang hadir 7 orang. Posisi duduk ketua dan sekretaris dianggap 1 posisi, sehingga ada 6 posisi. Kurung buka N sama dengan 6 kurung tutup. Posisi ketua dan sekretaris ada 2 kemungkinan, 2 faktorial, kurung tutup, maka 3 mau bertanya, Bu. Ya,
Apa yang Orang mau tahu yang duduknya harus berdampingan ada 3 orang itu berarti ada berapa kemungkinan? 3 atau berapa sih Bu? Ya, kan kalau tadi kan yang berdampingan 2 orang ya. Jadi dari 2 orang itu Iya. Bisa tukeran posisi itu sebanyak 2 faktorial. 2 faktorial itu kan kalau dijabarkan 2 kali 1 ya. Jadi dia ada 2 kali posisi tukeran duduknya gitu. Nah kalau gimana kalau 3 orang Bu? Kalau 3 orang, kalau 3 orang itu ada 3 faktorial kemungkinannya. Nah, Bu. ayo ada yang menyimpulkan dari kalian yang telah dari permasalahan 1, 2, 3 dan ini permasalahan yang tadi ya, silakan ya. Setelah mempelajari cara pemecahan masalah, hal yang dapat disimpulkan untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan permutasi yaitu permutasi adalah susunan yang memperhatikan urutan seperti pada permasalahan kegiatan 1, 2, atau 3, itu semuanya memperhatikan urutan. Dalam mengerjakan soal permutasi syaratnya, di mana ada permasalahan yang harus menggunakan rumus permutasi dengan unsur yang berbeda. Rumus permutasi dengan unsur yang sama seperti rumus permutasi siklis. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan permutasi, kita harus cermat untuk mengidentifikasi soal-soal tersebut, termasuk jenis permutasi yang mana. Gimana kesan-kesan pembelajaran hari ini? Gimana kesan-kesannya? Apakah menyenangkan enggak? Kesan-kesannya gimana? Menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, iya. Ada yang merasa tidak menyenangkan? Yang lain? Yang lain? Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan. Baik, terima kasih ya. Menyenangkan, Bu. Iya, terima kasih. Ya. Mudah-mudahan materi yang kalian peroleh hari ini itu bisa kalian pahami dengan baik untuk bekal menjawab soal menjawab soal evaluasi. Nanti kalau kalian senang dengan pembelajaran ini, insya Allah materi juga akan dipahami dengan baik dan juga kalau menjawab soal itu juga lebih mudah. Baik anak-anak, pada pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar materi kombinasi. Jadi setelah ini permutasi, nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar materi kombinasi. Jangan lupa ya, sampaikan salam ibu untuk bapak ibu kalian di rumah. Terima kasih sudah membina anak-anak untuk bisa mengikuti kegiatan pembelajaran matematika hari ini. Ibu cukupkan pertemuan hari ini. Semoga ilmu yang diperoleh hari ini berkah ya. Semoga kalian bisa mendapat nilai yang memuaskan setelah mengerjakan soal evaluasi nanti ya. Nanti kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan pimpin doa terlebih dahulu untuk menutup pembelajaran hari ini. Silakan pimpin doa. Dewi, pimpin doa, Wi. Iya, Bu. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi selamat. Warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ketemu di pertemuan. Sama-sama Bu. Sama-sama Bu.